perkenalkan nama saya Nila, saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Saya di sini akan menjelaskan tentang tema 8 kelas 5 subtema 3 yang berjudul dengan usaha pelestarian lingkungan. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Nah, teman-teman yang di rumah boleh angkat tangannya, lalu kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang usaha pelestarian lingkungan. Sebelumnya sudah ada yang tahu apa itu usaha pelestarian lingkungan? Oke. Pelestarian lingkungan adalah rangkaian usaha untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Tujuan dari pelestarian lingkungan adalah yang pertama, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan bijaksana. Yang kedua, mewujudkan manusia sebagai pembina dan mitra lingkungan hidup. Yang ketiga, melaksanakan bangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan demi kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Yang keempat, mewujudkan kelestarian antara hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Oke, nah, salah satu contoh usaha pelestarian lingkungan adalah dengan menjaga air. Air adalah satu hal yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mandi, minum, mencuci pakaian, terus mencuci kendaraan mungkin, dan yang lainnya. Terus, air merupakan sumber daya alam abiotik di muka bumi ini yang dibutuhkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Ketersediaan air tidak terlepas dari adanya siklus hidrologi di mana air merupakan komponen penting dalam siklus tersebut. Air bersih umumnya banyak dijumpai pada air tanah karena air tanah dalam kondisi lingkungan normal relatif lebih berkualitas dibandingkan air di permukaan. Penggunaan air digunakan mulai dari kebutuhan pokok seperti makan, minum, dan kebutuhan lainnya. Penggunaan air dalam waktu ke waktu semakin bertambah seiring meningkatnya jumlah penduduk. Tetapi ketersediaan air di muka bumi ini terbatas. Maka dari itu, sumber daya air harus dijaga agar kelestarian tetap bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Air tanah tersebar secara luas, tetapi ketersediaan tidak merata, serta cara mendapatkan air tanah memiliki tingkat kesulitan yang bervariasi. Daerah-daerah tertentu, air tanah cukup tersedia sepanjang tahun. Sementara di daerah lain, air tanah hanya bisa didapatkan pada musim penghujan. Terus, mengingat bahwa jumlah air yang dibutuhkan sangat banyak, maka perlu adanya pengelolaan kuantitas dan kualitas agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kualitas dan kuantitas air tanah pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor alami dan faktor buatan. Faktor alami yang berpengaruh terhadap kualitas air tanah antara lain kondisi batuan, topografi, curah hujan, suhu udara, vegetasi, dan waktu. Faktor buatan antara lain adalah limbah domestik, limbah industri, pupuk, dan pestisida. Masalah utama yang berkaitan dengan sumber daya air meliputi jumlah air yang kurang mampu mencukupi kebutuhan manusia, dan air tanah yang digunakan semakin menurun kualitasnya. Penurunan kualitas air tanah disebabkan oleh kegiatan industri dan domestik yang membuang limbah tanpa adanya pengelolaan terlebih dahulu, sehingga berdampak buruk terhadap sumber daya air. Limbah yang masuk ke dalam lapisan akuifer dapat mempengaruhi kondisi kualitas kimia air tanah. Kondisi tersebut merugikan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kualitas air bagi suatu peruntukan ditentukan oleh sifat fisik, kimia, dan kandungan bakteri di dalamnya. Kualitas air dapat berubah-ubah karena pengaruh aktivitas manusia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas air, di antaranya faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Yang pertama ada iklim. Unsur-unsur iklim yang berpengaruh terhadap kualitas air secara langsung, misalnya curah hujan, tekanan udara,
penguapan, dan temperatur. Hujan yang jatuh di permukaan bumi ternyata sering membawa unsur kimia tertentu. Yang kedua adalah vegetasi. Vegetasi adalah beragam tanaman atau tumbuhan yang menempati suatu ekosistem. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, vegetasi didefinisikan sebagai bentuk kehidupan yang terkait dengan tanaman atau tumbuhan. Istilah vegetasi dalam ekologi mengacu pada komunitas tanaman yang hidup dalam suatu ekosistem. Vegetasi mempunyai peran yang cukup besar terhadap kualitas air yang melaluinya, terutama vegetasi yang telah mati akan membusuk, akan mengeluarkan unsur-unsur hara seperti N, P, K, dan sebagainya, yang selalu siap dilarutkan dan dibawa oleh air yang melalui. Peran lain dari pembusukan vegetasi adalah pada pH tanah. Tanah yang banyak mengandung sisa-sisa tumbuhan yang telah mati relatif akan mempunyai pH yang rendah atau bersifat asam. Sifat asam air ini lebih lanjut akan banyak berpengaruh terhadap yang besar pada pelarutan unsur kimia tertentu. Sebab pH mempunyai pengaruh yang besar pada pelarutan unsur-unsur kimia di dalam air. Yang ketiga ada aktivitas manusia. Sewaktu jumlah manusia di bumi masih sedikit, kondisi potensi sumber daya alam masih mampu mengatasi masalah kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia. Pertumbuhan jumlah manusia yang sangat tinggi menuntut kebutuhan hidup yang lebih tinggi. Mau tidak mau manusia memeras alam untuk dimanfaatkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa sisa-sisa pemanfaatan sumber daya alam merupakan masalah tersendiri. Di satu sisi, alam rusak oleh pemerasan manusia. Di sisi lain, manusia membuang sisa sampah ke dalam alam yang justru memperparah kondisi alam sendiri. Pertumbuhan jumlah penduduk selalu diikuti pula oleh peningkatan kemampuan teknologinya. Hal ini juga justru memperparah keadaan sebab dengan teknologi manusia mampu memeras alam habis-habisan. Dan dengan teknologi pula manusia akan menghasilkan sisa sampah buangan secara besar-besaran dan kualitas atau kadar yang sangat besar. Nah, untuk kalian nih, buang sampah jangan sembarangan. Mungkin kalian ada beberapa sampah yang bisa didaur ulang. Contohnya kayak botol aqua gitu ya. Botol aqua kalian bisa bikin prakarya, kayak bisa bikin pot, terus kalian bisa bikin apa lagi ya? Banyak deh. Pokoknya kalian daur ulang, terus kayak sampah-sampah yang mungkin bisa dijadikan sebagai pupuk gitu ya, atau dijadikan yang sesuatu yang bermanfaat gitu. Jangan sembarangan buang gitu, karena semakin menumpuknya sampah semakin rusak kualitas air gitu kan. Takutnya karena dengan adanya penumpukan sampah tuh bisa jadi penumpukan apa ya, karena dengan penumpukan sampah bisa aja menjadi banjir kan, menyumbat saluran air. Makanya dari itu yang pertama kurangin penggunaan plastik, karena plastik itu lama ya, lapuknya itu lama. Kalian juga bisa dengan pelestarian lingkungan dengan nanam pohon mungkin, atau kalian bisa membersihkan selokan. Pokoknya kalian tuh ada usaha untuk pelestarian lingkungan. Kerusakan alam oleh aktivitas manusia pada pencemaran air merupakan salah satu contoh masalah tersebut. Kegiatan manusia dalam bidang industri, bidang pertambangan, bidang pertanian, maupun dalam kehidupan masyarakat sehari-hari telah banyak menimbulkan masalah pencemaran yang sampai ini masih terus berlangsung, bahkan kian hari kian intensif. Sementara orang mengatakan bahwa sumber pencemaran air berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian, limbah pertambangan. Sumber-sumber pencemaran air ini secara intensif selalu mengotori tubuh perairan di darat seperti sungai, danau, air tanah, dan air laut. Bahkan telah disinyalir bahwa sewaktu di atmosfer uap air sebelum menjadi titik-titik air hujan telah terkena polusi oleh gas buangan industri yang dikeluarkan lewat cerobong asapnya. Yang keempat ada waktu. Waktu merupakan faktor yang tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas air.
Waktu hanya berperan pada lama tidaknya kontak air dengan batuan atau tanah dan sumber pencemaran lain. Secara logika dapat dikatakan bahwa semakin lama kontak antara benda satu dengan benda lainnya, akan semakin intensif reaksi atau pencampuran antara benda yang berhubungan tersebut. Nah, itulah adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Nah, maka dari itu pentingnya kita untuk menjaga air dan menjaga lingkungan. Pelestarian lingkungan sih yang lebih penting. Dan jangan buang sampah sembarangan sehingga menyumbat selokan, menyumbat sungai mungkin, terus juga sekarang laut menjadi banyak sampah plastik ya kan. Maka dari itu perlu kesadaran dari kitanya untuk menjaga lingkungan kita bersama-sama. Ya sebagai yang tadi aku bilang kan, sampah bisa didaur ulang, contohnya sampah botol. Kalian bisa bikin prakarya, bikin pot, atau bikin apa aja yang kalian suka. Nah terus, menurut kalian apa sih syarat-syarat air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak? Air yang layak digunakan sebagai air minum dan untuk memasak harus jernih, tidak berasa, dan tidak berbau. Air adalah salah satu contoh kebutuhan mendasar dalam kehidupan kita. Air dimanfaatkan untuk minum, mandi, mencuci, dan sebagainya, namun digunakan ternyata ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh air. Syarat yang pertama, ada air harus bening atau jernih. Yang kedua, air tidak berwarna. Yang ketiga, tidak terdapat endapan di dalamnya. Yang keempat, tidak memiliki bau. Yang kelima, tidak memiliki rasa atau tawar gitu ya. Yang keenam, suhu di antara 10 sampai 25 derajat. Terus ada syarat secara biologisnya. Syarat secara biologisnya itu terhindar dari berbagai kuman ataupun bakteri seperti bakteri Escherichia coli dan Salmonella sp. Yang kedua, tidak tercampur virus ataupun bekas suatu penyakit. Yang ketiga, tidak berada dekat kamar mandi atau tempat pembuangan. Manfaat air bagi tubuh yang pertama, menjaga kadar cairan tubuh agar tidak terjadi kekurangan cairan atau dehidrasi. Yang kedua, mencoba mengendalikan jumlah kalori dalam tubuh. Yang ketiga, menjaga kesegaran tubuh dan kulit. Yang keempat, membantu proses ekskresi melalui urin, keringat, dan kotoran. Nah, itu adalah persyaratan air untuk digunakan sehari-hari ya kan. Harus bersih, harus jernih, nggak boleh berbau, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kalian di rumah harus menjaga kebersihan air. Dan sebelum digunakan tuh kalian lihat-lihat dulu nih, air untuk diminum apakah kotor atau tidak. Terus air untuk menggunakan untuk mencuci pakaian ini kotor atau tidak. Terus untuk cuci piring dan sebagainya. Jangan sampai air kotor yang udah tercampur bakteri-bakteri kalian menggunakan. Jangan. Kalian harus perhatikan kesehatan kalian dan kebersihan kalian di rumah. Terus, bagaimana sih kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian? Kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian adalah kualitas air yang bersih dan jernih serta dapat melarutkan kotoran dan sabun. Dalam mencuci pakaian, kita memerlukan air dengan kualitas jernih dan bersih. Kita memerlukan kualitas air yang bersih agar kain ketika dicuci dapat membersihkan noda di pakaian dan tidak membuat noda baru. Kita memerlukan kualitas air yang jernih agar pakaian yang kita cuci tidak berubah warna ketika dicuci. Kayak gitu. Jadi kalian tuh tetap harus memperhatikan air walaupun itu air untuk mencuci pakaian atau mencuci piring gitu ya. Harus tetap bersih walaupun itu hanya digunakan untuk mencuci bukan diminum, tapi tetap harus bersih. Jangan sampai air yang kalian gunakan itu adalah air yang mengandung kuman, bakteri, dan zat-zat lainnya yang berbahaya gitu.
Mencuci pakaian pun kita juga harus memperhatikan gitu ya, memperhatikan kualitas air. Jangan sampai contohnya seperti kayak air sada, yaitu air yang mempunyai kandungan mineral tinggi. Jika digunakan untuk melarutkan deterjen, air sada hanya sedikit menghasilkan busa. Akibatnya, kemampuan deterjen mengangkat noda pada pakaian akan berkurang. Mencuci pakaian dengan air sada juga akan mengakibatkan pakaian menjadi kusam. Makanya jangan sampai ya guys. Jangan sampai kalian menggunakan air sada. Bagaimana sih kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman? Untuk menyiram tanaman, air yang digunakan sebaiknya tidak mengandung zat berbahaya bagi tanaman, misalnya deterjen. Namun, kita dapat menggunakan air bekas mencuci bahan makanan atau air hujan untuk menyiram tanaman. Kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman adalah memiliki pH netral, mengandung mineral dengan jumlah yang normal, memiliki suhu ruangan, tidak mengandung bahan pencemar, tidak memiliki konsentrasi zat terlalu yang sangat tinggi. Air yang digunakan untuk menyiram tanaman diharapkan mampu untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sehingga air harus memiliki komposisi yang tidak membunuh tanaman nantinya. Tanaman yang disiram dengan air dengan pH terlalu asam atau terlalu basah akan mengalami gangguan dalam proses hidupnya dan akan menyebabkan kematian. Air tanah yang disiramkan pada tanaman secara alami mengandung beberapa mineral yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Penyiraman tanaman dilakukan dengan air dengan suhu ruang, artinya tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Suhu yang tidak sesuai akan mengganggu proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh tumbuhan. Jika tanaman disiram dengan air yang mengandung bahan pencemar, maka bahan pencemar akan diserap oleh tanaman sehingga akan terakumulasi di dalam tanaman. Saat tanaman dikonsumsi oleh manusia, maka akumulasi bahan pencemar ini akan berpindah ke tubuh manusia. Jika air yang disiramkan ke tanaman memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan cairan sel tanaman, maka akan menyebabkan terjadinya plasmolisis sel tumbuhan sehingga akan menyebabkan kematian pada tanaman. Masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air akan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air lain seperti sumur. Air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan dan disimpan oleh tangki penampung yang sangat besar. Tangki penampung berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa-pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang akan digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Sumber air lainnya didapat dari penggalian tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Dahulu, orang menggunakan timba untuk mengambil air dari sumur. Namun, sekarang kita dapat menggunakan air pompa bertenaga listrik. Dengan pompa itu, air dialirkan ke atas melalui pipa menuju ke bak penampungan air, kamar mandi, dapur, dan tempat-tempat lain di rumah. Oke, seperti itu. Jadi, pada zaman dahulu itu orang-orang menggali tanah lalu membuat sumur gitu. Dan dulu tuh pakai namanya tuh ada katrol ya kalau nggak salah namanya. Menggunakan katrol untuk mengambil air. Jadi ember diikat di tali dan tali dikaitkan di katrol sehingga katrol yang menyerok air tersebut. Tapi sekarang sudah modern. Jadi orang tuh pakai pompa air jadi pipa di bawah tanah akan air ke atas dan akan pertama mungkin ditampung di tangki atau mungkin menyambung pipa agar ke rumah-rumah penduduk gitu loh. Mungkin ke bak mandi gitu guys. Nah, tugas untuk kalian semua nih ya. Kalian gampang kok tugasnya, cuman teliti apakah air di rumahmu memenuhi persyaratan air bersih, apa alasannya? Berikan penjelasannya. Oke.
Sekian dari pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.